dia cara mereka kemudian Ya main banget. Sarannya untuk tahap awal berdirinya pondok ini amat sangat sukses. Mudah-mudahan suksesnya bukan hanya hari ini, tapi ya seterusnya. ya tujuan kita kedatangan menteri yang moga-moga mengalir dana untuk pondok Iya. ini dan PKM pada cabang Muhammadiyah Merdeka. Iya, untuk kemajuan Muhammadiyah. Ya, oke, terima kasih Pak Unul. Iya. Didoakan moga-moga kita selalu sukses. Amin, 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 amin. Kemudian untuk komplek 2 atau gedung 2 ada di Jalan Mertawijaya, Rawawungu. Yang alhamdulillah sekarang sudah berdiri satu masjid Rawawungu. Pembangunan gedung tahap 2 Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Merdeka yang berlokasi di Jalan Mertawijaya, dokunya adalah Duku Rawawungu, desanya Desa Merten, Kecamatan Purwonegara, Banjarnegara, atau yang saat ini kita hadiri merupakan sebuah langkah kecil dari pengurus atau jajaran Ustadz atau PCPM Merten untuk mengembangkan pondok pesantren Darul Falah agar mampu menjawab tantangan dari persaingan yang ada di pendidikan yang sekarang semakin menjamur di Indonesia, khususnya di Wahai warga Asia sejati, sadarlah kan kewajiban suci membenarkan kau
wanita mencari tiang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti, membangun negara, mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Berkibarlah pagi matahari, menghias langit ibu pertiwi. Itu lambang perjuangan kita dalam menyebarluaskan agama Islam, pedoman hidup wahyu ilahi, dasar kebahagiaan sejati. Mari beramal dan Sahibus sumu wal fahamah, wa ya ayyuha ashabis sa'da'ul ahibba, uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyatud daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa syukru ala hadhil fursatil ghaliyah. Al-mukarramun lajnatut tahkim wa ashabis sa'da, sa'atakallamal yawma 'ani syubban wal kalamu anhu bima'nal kalami an anfusina li'annana nahnu syubban. Walimada yus'iduni an atakallamu anhu? Tayyib, hunaka ihtimalas katsirah. Minha awalan kama 'alimna anna syabab daurun hammun fi marahil hayatil insan, haitsu tantaqilu fihi al-adwaru min at-tufulah ila al-murahaqah, wa huwa kadzalika daurut ta'hil i'dadan li muqabalatil mustaqbal, imma ayyakuna khairan najiha wa imma ayyakuna sayyi'an fashilan. Saniyan qad qila inna syababa raja'ul ummah li'annahum sayuhilluna mahalla abaihim fil ayyamil qadimah liyakunu zu'ama wa umara. Wa qad 'alimna ma qalahu Syekh Syauqi fi syi'ri, inna fi yadi syubbani amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha, fa in salahu salahat syu'unul ummah, fa in kharabu kharabat syu'unuha. Salisan li'anna al-bi'ata allati 'aishuna fiha laisa mujtama'an islamiyan. Salisan ala akhtafi syubban ibun wa mas'uliyatun kabirah li'annahum bukala'ut tajdid wa rawadun najah. Asyubbanu hum nurun abadiyun wa ruhun jadidun likulli sya'bin yasta'u wa yasilu asya'atahu da'iman kama tanawwara syamsul ardu abada. Walakinnal asaf kullal asaf wa yuhzinuna an nara ma waqa'a bi sya'ni syubbanil yawm katsirun minhum la ya'rifuna dawrahumul hami fil mustaqbal
فنحن نتساءل لماذا وقعت هذه الحالة على الشباب؟ الأولى لأن البيئة التي يعيشون فيها ليست بيئة إسلامية. الثانية لأن آباءهم وأمهاتهم مشغولون بكسب المعيشة ليلا ونهارا. Honorable all of the audiences and all of my beloved friends. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Bilqis Agdinafsi, and I'm from Muhammadiyah Islamic Junior High School of Medan. Ladies and gentlemen, here I will tell you all about a very interesting story of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with sour grapes from the poor man. Pay attention, and I will start from one day. A poor man brought a bunch of grapes to the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a gift. He was very excited to be able to bring a gift for the Prophet. He placed the grapes beside the Prophet and said, "Oh, Prophet of Allah, please accept this small gift from me." He was a poor man who could not afford more, but his face beamed with happiness as he offered his small gift. It was evident that he loved the Prophet alone. The Prophet thanked him graciously. As the man looked at him expectantly, the Prophet ate one grape. Then he ate another one, and slowly the Prophet finished the whole bunch of grapes by himself. He didn't offer grapes to anyone present. The poor man who brought this grape was very happy and laughed. The companions of the Prophet who were around him were surprised. Usually, the Prophet shared whatever he got with them. He would offer them whatever he was given, and they would eat it together. But this time had been different. Without offering it to anyone, the Prophet finished a bunch of grapes by himself. Do you know what happened, guys? Because of curiosity, one of the companions asked respectfully, "Oh, Prophet of Allah, how come you ate all the grapes by yourself and didn't offer it to any one of us present?" The Prophet smiled and said, "I ate all the grapes by myself because the grapes were sour. If I would have offered you, you might have made funny faces and show your distaste of the grape. That would hurt the feelings of that poor man. I thought to myself that it's better that I eat all of them cheerfully and please the poor man. I didn't want to hurt the feelings of that poor man." Well, ladies and gentlemen, such is the noble character of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We can take and get many lessons from this story. First, being a Muslim means being a person who can appreciate the gift from others, even if that is not like what we have expected. For instance, we need to appreciate gift from others, from someone to give us present. Second, never despise food. According to hadith from Abu Hurairah, the Prophet never scorned food. If he liked it, he would eat it. If he didn't like,
he wouldn't touch it. The Prophet will counsel whatever it was provide for him, as long as it was halal and good. Ladies and gentlemen, I think enough for my story today. I hope from this story we can increase our love to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And thank you very much for the opportunity given to me. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang saat ini sedang tampil adalah Muhammad Raka Danendra Firjatullah dari Kalibungu Mandiraja. Selanjutnya Muhammad Aqil Ramadan dari Karanganyar Purwanegara.
yang hadir, monggo bisa menempati tempat yang tersedia. Mohon maaf andai kata mungkin ada beberapa yang tidak bisa tersilahkan di tempat duduk yang disediakan, Pak Indra. Ya, betul. Tanpa mengurangi rasa hormat, memang karena situasi dan kondisi pondok kita ini, maka ada mungkin sedikit ketidaknyamanan atas kerawuhan panjenengan. Kami mohon maaf yang sejelas-jelasnya, dan marilah kita bangun pondok pesantren kita ini yang tercinta ini dengan semangat kebersamaan melalui infak pembangunan gedung tahap 2 yang melalui layanan Lazismu KLC Merden, Ustaz Ifat. Betul sekali, Bapak Ibu yang kami hormati, monggo yang baru hadir bisa menempatkan diri di kursi yang... Selamat datang Mas Zulfikar. Sebuah kehormatan besar bagi kami. Beliau juga didampingi pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, Bapak Solihun. Kemudian juga didampingi oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Merden, Bapak Darsum, Bapak Soleh Santosa, Bapak Agus Hidayat, dan dari Kepolisian Republik Indonesia juga hadir membersamai kedatangan Bapak Zulfikar. Yang terhormat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, sekaligus Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia, Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, Magister Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Wakil Bupati Banjarnegara periode 2025 sampai dengan periode 2030, Bapak Haji Wahid Jumali LC. Yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Forkompimda Kabupaten Banjarnegara. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Purwanegara. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Merden. Yang kami hormati Ketua Organisasi Otonom Secabang Merden. Serta yang kami hormati Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah Secabang Merden. Serta yang kami banggakan seluruh hadirin pengajian umum jelang Ramadan 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'ati wa as'adana bittiba'i afdalu rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan iman, memberi petunjuk pada kita menuju keagungan syariatnya, memberikan kebahagiaan kepada kita dengan mengikuti Rasulnya yang paling mulia. Salawat bertangkaikan salam selalu tercurah kepada tauladan kita, Habibullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengajian umum jelang Ramadan 1446 Hijriah adalah salah satu rangkaian pengajian rutin yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Merden. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 22 Februari 2025 atau 22 Syaban 1446 Hijriah dilaksanakan di Kompleks Gedung 2 Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Merden. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Ifat Zaid Azhar. Dan saya Fatma Rizkia Putri selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Masang Surya.
Acara yang keempat penuh doa. Acara yang kelima sambutan-sambutan. Acara yang keenam acara inti, dan acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Khansa Nuruni dan Suheni. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيه القرآن هدى للناس
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga limpahkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta amal baik bagi beliau membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Kepada tim paduan suara Pondok Pesantren Darul Falah Muhammadiyah Merden, kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Allah
selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Mertin kepada yang kami hormati Bapak Darsum SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bang Zulfikar Ahmad Tawala SPD MIKOM, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan kebetulan beliau menjadi Wakil Menteri Perlindungan Tenaga Migran Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati terlantik dan terpilih, karena ada yang sudah terpilih tapi belum terlantik. Selamat Gus Wakil Bupati yang hari ini hadir bersama warga Muhammadiyah di Cabang Mertin. Yang kami hormati beserta Forkompimda Pak Dandim yang diwakili Pak Kapolres, kemudian yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah, yang kami hormati pimpinan dari Forkompimda Pak Camat beserta rombongan, Kepala Desa Kecamatan Puranegara beserta para perangkatnya, segenap unsur persyarikatan Cabang Muhammadiyah Mertin beserta amal usahanya, kepala sekolah, direktur, ustadz, ustadzah, dan para mudir, guru, dan pengelola amal usaha di Cabang Mertin. Segenap jamaah pengajian rutin bulanan pimpinan Cabang Muhammadiyah Mertin, dan hadirin yang sangat saya hormati, saya muliakan. Yang pertama, puji syukur tentu kita haturkan pada Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberi berbagai kenikmatan dan mudah-mudahan keberkahan sehingga kita bisa mengadakan kegiatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah pada bimbingan dan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang setia, termasuk kita sekalian. Semoga mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Yang berikutnya, selamat datang, sugeng rawuh, ahlan wa sahlan Al-Ustadz dan Gus Wahid yang sangat kami hormati, dan segenap tamu undangan. Mohon maaf hadir di kebun yang mungkin selama ini Bang Wamen hadirnya di gedung-gedung bertingkat, tapi kali ini di tempat yang seperti ini. Kalau Gus Wakil Bupati mungkin tempatnya, pondok-pondoknya sudah lebih keren. Kami masih merintis seperti ini, mohon maaf. Dan harapan kami kehadiran Bang Wamen ini akan memberikan, merubah tempat ini menjadi lebih baik ke depan. Dan kami sampaikan bahwa kami selama kami sejak di Pemuda Muhammadiyah sampai Muhammadiyah, pimpinan pusat Pemuda Muhammadiyah itu hadir ke Mertin. Bang Hajrianto, Bang Abdul Mukti, dan Pak Haisar Nasir, Dhanil Nasution. Dan ternyata setelah beliau pernah hadir ke Mertin, kemudian hadir menjadi orang-orang besar. Dan saat itu belum jadi orang besar. Dan mudah-mudahan kehadiran Pak Wamen, Pak Zulfikar nanti menjadi orang-orang besar pada saatnya nanti. Amin. Mohon maaf, mungkin sambutan kami, suguhan kami, dan sapaan kami sangat ala adanya.
ala kadarnya. Kami warga desa Bang Zul, kami nggak tahu persis di Makassar sana, tapi kalau dalam image kami, Makassar itu ya kota Muhammadiyah setelah Yogyakarta. Kalau di angan saya yang belum pernah ke Makassar, nanti mungkin Bang Zul bisa ceritakan sekilas tentang Makassar. Kepada Bupati Banjarnegara, dalam hal ini Wakil Bupati, kami ucapkan selamat Gus bersama titip dengan Ibu Bupati atas dilantik dan menjabat Bupati Banjarnegara periode 25-30. Semoga diberi kemudahan, dibimbing dan bisa mencerahkan, memakmurkan masyarakat Banjarnegara. Kami juga bermohon mudah-mudahan kehadiran Pak Wakil Bupati Haji Wahid Jumali LC di tempat ini akan memberi keberkahan yang sama. Dulu kami itu pernah dihadiri oleh calon bupati yang jadi almarhum Bapak Budi Sarwono di pondok yang lama sana. Beliau juga bercerita banyak tentang upaya ke depan kalau nanti jadi. Tapi kebetulan sebelum beliau merealisasikan mimpinya, beliau Allah menghendaki lain. Semoga beliau diberi tempat yang terbaik di sisi Allah. Amin. Mudah-mudahan putra beliau ini yang sekarang menjabat bersama Gus Wahid nanti bisa melanjutkan andil pemerintah daerah dalam pengembangan pondok pesantren yang kita punyai. Mohon maaf Gus, inilah Merten. Selamat hadir di Merten yang tentu dengan berbagai dinamikanya. Pimpinan cabang Muhammadiyah Merten ada sejak sebelum Republik ini berdiri, 1932. Memiliki amal usaha SD Muhammadiyah 1 dengan murid 230 lebih. 330 lebih, 38 kalau nggak salah. Kemudian MI Muhammadiyah ini 6 dengan murid, beberapa MI muridnya terbanyak di tingkat SD di Kecamatan Puranegara, Bang. Kemudian MTS 1, Pondok Pesantren 1, Klinik Muhammadiyah itu didirikan oleh cabang. Yang terakhir karena keterbatasan tim kami, maka kita mohon untuk intervensi pimpinan daerah pengelolaan klinik, yang alhamdulillah klinik kita itu sudah melahirkan rumah sakit yang di tepi jalan raya itu. Kemudian kita punya mimpi dalam waktu dekat ingin mengembangkan pondok pesantren kita yang melayani santri siswanya sampai tingkat MTS, tingkat SMP, ini ingin dikembangkan sampai tingkat SLTA. Maka kita membangun gedung ini, mimpinya ini akan menjadi bangunan dengan 3 lantai, 14 ruang nanti untuk ruang belajar, dilengkapi dengan asrama, dapur, dan fasilitas umum berupa sarana olahraga dan ruang pertemuan. Sehingga nanti kita bermimpi dalam master plan kita, mudah-mudahan nggak sampai akhir periode pimpinan saya, nanti pertemuan yang akan datang itu sudah di aula yang tidak di bawah tenda. Doain moga-moga terlaksana. Tepuk tangannya mana dong? Dan diaminkan. Itu mimpinya, mudah-mudahan kehadiran para pimpinan dan para pejabat hari ini memberikan keberkahan ke arah ke sana. Anggaran yang kita anggarkan sekitar 4-6 miliar. Kemudian ini tahap pertama, 4 ruang kelas, ruang lobi, MCK, 1 masjid, 1 rumah ustadz. Ini telah menghabiskan anggaran sekitar 1,3 miliar. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang berikutnya kami bermohon agar Bapak dan Ibu sekalian pada saatnya nanti kita ikuti tausiah dan juga sambutan dari Wakil Bupati kita yang kemungkinan baru
kali ini turun ke masyarakat ya Gus. Pertama, jadi mudah-mudahan yang pertama dan paling mengesan Gus. Selamat, semoga perjalanan panjenengan berdua mengawal Banjarnegara lancar dan berhasil memajukan Banjarnegara ke depan. Itu saja, dan mohon maaf nanti Bung Wamen, mungkin kami nanti titip proposal Bung, biar nanti bisa terserah lah Bang Wamen mau didistribusikan kemana. Tapi salah satunya nanti mudah-mudahan bisa sampai ke istana. Dan kemudian pada Pak Wakil Bupati titip salam buat Bu Bupati. Beliau itu bapaknya Pak Budi Sarwono itu ketika awal reformasi kita bareng-bareng dengan Mas Budi itu aktif di kegiatan Parlemen Watch Indonesia. Itu kita beberapa kali rapat di Panjaitan, beliau merumuskan langkah kegiatan kemajuan di Banjarnegara. Tapi beliau sudah mendahului dan sekarang diteruskan oleh putrinya. Itu saja barangkali, mohon pencerahan, mohon fatwanya, mohon petuahnya Pak Wamen, Gus Wakil Bupati, dan dari pimpinan daerah kepada warga jamaah Muhammadiyah di cabang Merten. Kemudian terakhir, tentu selamat memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesehatan sampai dan dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik dan istiqomah. Mohon maaf dan kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu pengajian umum jelang Ramadan 1446 Hijriah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sekaligus Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Republik Indonesia. Kepada beliau Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, Magister Ilmu Komunikasi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada saya seperti Gus Wakil Bupati, salam pertamanya di PHP sama jamaah, saya dahulukan ibu-ibu yang jawab salam saya. Saya doakan arisannya cepat naik, cicilan pancinya cepat lunas. Bapak-bapak yang jawab salam saya doakan uang yang diumpetin tidak didapat oleh istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma wasilatan min wasailid dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min wasailir raf'id darajah wa ila'i thaqafatil islamiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang kami hormati Gus Wahid, Wakil Bupati terpilih Kabupaten Banjarnegara, luar biasa. Beliau ini Wakil Bupati yang memenuhi kriteria yang kita sebut dengan hayyin, seorang pemimpin yang hayyin, pemimpin yang rendah hati,
Apa yang membuat beliau bisa rendah hati? Karena ja'a min maqamil a'la, datang dari tempat yang tinggi. Kata Ustadz Solihun tadi, beliau adalah Kiai Langitan, anak dari Kiai Langitan. Maka wakil bupati yang seperti ini nih, yang sering-sering hadir di acara Muhammadiyah, bisa kita sebut sebagai wakil bupati yang khairun min matarin wabil, lebih kita butuhkan daripada hujan yang deras. Yang mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, Ustazun Al-Fadil, Ustadz Solihun. Inilah susahnya Bapak Ibu sekalian, dari Kori sampai yang sambutan terakhir tadi saya yakin adalah tukang ceramah semua. Korinya saya yakin penceramah. Kemudian yang mewakili PCM Merden tadi penceramah, lalu yang mewakili PDM tadi penceramah, kemudian yang mewakili Ibu Bupati dalam hal ini Gus Wahid adalah penceramah juga. Kita tahu warga Muhammadiyah itu tidak suka ceramah yang panjang-panjang. Tidak suka ceramah yang panjang-panjang. Betul Bapak Ibu sekalian? Betul. Oke, kalau begitu kita tutup saja ceramah ini. Turut membersamai saya ada Pak Andrian Nur, ada Mas Bendum saya, Mas Mahendra. Beliau ini pengusaha perhotelan, Pak Wakil Bupati, Gus Wakil Bupati. Kemudian tentu Pak Handoyo dan Pak Sugiono, harus hormat kita, siap gerak. Walaupun demikian mohon izin Pak, saya alumni Akmil Pak. Ada kawan-kawan Ortom, Pemuda Muhammadiyah, IPM, Nasihatul Aisyah, Kokam Banjarnegara ini luar biasa. Luar biasa, kompak-kompak dan sangat tinggi solidaritasnya. Terima kasih Kokam Banjarnegara, Mas Budi, Mas Senior, yang terus-menerus meminta saya hadir di Merden ini. Tentu yang pertama, kita semua memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang berkat nikmatnya semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi sempurna. Kemudian kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari cahaya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ibu-ibu, terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Saya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari acara-acara pengajian yang seperti ini. Dulu ibu saya almarhum Hawani Arfa adalah Aisyah, dan setiap pengajian-pengajian saat saya masih kecil itu selalu diboyong hadir di pengajian-pengajian itu. Maka tidak ada salahnya perkataan yang mengatakan bahwa ibu itu adalah madrasatul ula, adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan tadi sudah agak canggih saya lihat, karena anak-anak yang hadir tadi, anak-anak HW kebagian kotakan. Kalau kita dulu itu harus ada ilmu rebutannya, kalau nggak rebutan nggak dapat kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya ke sini. Ini kali kedua saya disambut dengan drum band. Kali pertama pada saat retreat di Magelang, anggota Kabinet Merah Putih retreat di Magelang. Dan kali kedua saat hadir di pimpinan cabang Muhammadiyah Merden ini. Dan jujur, drum band itu membuat gairah kita, adrenalin kita itu menjadi terpacu.
Makanya saya sudah was-was sebenarnya begitu disambut pakai marching band tadi ini, pakai drum band tadi ini. Karena biasanya kalau setelah saat adrenalin itu naik, begitu kita disodori oleh proposal, biasanya kita jawabnya langsung refleks. Tapi tadi saya ada kesempatan untuk membawa diri. Jadi kita ini Pak, kalau perintah dari agama kita dalam Al-Quran itu ada 3 cara bicara yang diatur. Pertama itu adalah qaulan syadida, perkataan yang tegas. Kayak yang mewakili PDM tadi, Ustadz Solihun, tegas beliau menyampaikan bahwa wamen hadir dan tentu kita bawa ke tempat yang masih setengah jadi, dan ternyata ada tempat yang sudah jadi di sana, kita dibawa ke tempat yang belum jadi ini. Inilah yang dimaksud lisanul hal khairun min afdalu min lisanil maqal, bahwa ya kode-kode itu jauh lebih canggih biasanya daripada ngomong langsung. Dan kita pertamakan saja ini, kita awalkan saja, karena sudah didadak tadi. Saya izin menyampaikan ini atas instruksi dan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk turun hadir ke rakyat. Jadi insya Allah untuk membantu pembangunan pesantren ini, tadi sudah disampaikan ini mau naik 3 lantai. Saya ini Pak punya tunjangan kinerja wakil menteri, kurang lebih sekitar 35 juta rupiah. Selama 3 bulan saya sumbangkan ke pondok pesantren Darul Falah ini. Ya inilah Gus, mohon izin karena santri yang jadi wakil menteri ini sekaligus kita latih, kita berbagi ilmu cara mengeles kepada masyarakat ini Gus. Jadi itu kita cicil sebulan. Pokoknya ada Mas Alwan membersamai saya, setiap pertengahan bulan tukin masuk Pak. Langsung WA ke Mas Alwan, Assalamualaikum, sekedar kode saja. Sekedar kode saja. Yang berikut itu adalah qaulan ma'rif, perkataan yang benar. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah qaulun layyinah, perkataan yang lemah dan lembut. Namun yang harus kita garis bawahi, Mas Sigit, Mas Budi, ud'u ila sabili rabbika itu bil hikmah, bukan biqaulin layyinah, bukan. Itu bil hikmah. Bil hikmah itu artinya apa? Selain kita diundang bawa ceramah, bawa tarhib Ramadan, bawa mau'izah, ya tadi itu ada bisyarah juga yang harus kita bawa. Dan semoga jangan dilihat jumlahnya Pak, harus dilihat perjuangan saya berargumentasi dengan istri saya di rumah. Bapak Ibu sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang dalam beberapa kisah sering diceritakan bagaimana beliau mengawali aktivitas paginya. Karena kita suasananya ini adalah suasana pagi. Jadi setiap hari beliau keluar dari biliknya beliau itu, biliknya Nabi Sulaiman. Kalau ada di Baitul Maqdis itu tumbuhan yang tumbuh, itu beliau temani bicara, Mas muka, siapa namamu? Kalau dia jawab Dawa'un Nas, saya adalah obat bagi manusia, itu ditanam kembali, dikembangbiakkan. Dalam satu hari, satu pagi, Nabi Sulaiman kembali bercakap kepada tumbuhan yang tumbuh di Baitul Maqdis itu, Mas muki al-harruba katanya, saya adalah tumbuhan yang bisa membawa kerusakan, kebinasaan. Maka beliau ambil lalu ditanam di rumahnya,
begitu tumbuh besar, dipotong, dan konon itulah yang menjadi tongkat Nabi Sulaiman. Cuma ini kisahnya, kisah Israiliyat ini, tongkatnya Nabi Sulaiman. Itulah yang pada saat Nabi Sulaiman memerintahkan kepada jin untuk membangun Baitul Maqdis, yang konon selama 40 hari Nabi Sulaiman sudah meninggal. Nah, lalu rayap inilah yang memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Rayap yang memakan, lalu kemudian jin baru tahu. Ketika Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, jin baru tahu, oh ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Itulah kenapa katanya, lagi-lagi ini riwayat Israiliyat, itulah yang kenapa jin memberi hadiah kepada rayap itu dua hal. Dia diberikan tanah dan diberikan air. Makanya kalau di rumah Bapak Ibu sekalian belum menggunakan baja ringan, masih pakai kayu, kalau ada rayap itu, kenapa dia berat? Karena dia bawa tanah dan bawa air. Tapi ada satu keistimewaan Nabi Sulaiman yang jarang dipotret oleh orang-orang. Apa itu? Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf, istri Nabi Sulaiman itu 700 orang. Dan apa canggihnya Nabi Sulaiman, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, kita tidak pernah mendengar kisah 700 itu bertengkar. Itu satu kecanggihan. Makanya tadi Pak Solihun menyampaikan, luar biasa ini ibu-ibu, sepandai-pandainya kita menyimpan uang katanya, selalu didapat sama ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu itu kaya, Pak? Bukan karena, jangan terlalu pede kita ini sebagai suami, jangan terlalu pede. Ibu-ibu inilah ibu-ibu yang betul-betul entrepreneur. Takbir untuk ibu-ibu. Banyak pendapatan sampingannya. Betul dia ibu rumah tangga, tapi sampingannya memasak, sampingannya mengurus anak, sampingannya menyetrika baju suami. Jadi ibu-ibu itu banyak pekerjaan sampingannya. Maka jangan heran ini kalau kita lihat iklan-iklan di TV itu. Coba kita perhatikan Pak Kapolres. Kalau obat sakit kepala, gambar iklannya apa? Laki-laki. Bodrex, gambar iklannya apa? Laki-laki. Tapi biskuit Kongguan, perempuan. Luar biasa. Ada namanya di Jakarta itu ayam goreng Suharti, perempuan lagi. Jadi kalau yang spesialis sakit itu biasanya bintang iklannya laki-laki. Kalau untuk makanan, sirup marjan dekati Ramadan, perempuan. Tapi sekalinya ada iklan obat yang gambarnya perempuan, obat apa? Obat sakit asma, obat sesak nafas. Akhir-akhir itulah gambaran kehidupan kita sehari-hari. Kenapa tidak sakit kepala bapaknya? Uang ditaruh di kos kaki, didapat. Uang ditaruh di peci, didapat. Uang ditaruh di belakang, padahal sudah ditaruh di belakang kaligrafi Allah Muhammad, masih juga didapat. Jadi itulah canggihnya kaum perempuan ini. Makanya Gus Wakil Bupati mohon izin, saya ini boleh jadi anggota kabinet Senin sampai Jumat, tapi begitu Sabtu Ahad status itu hilang dan berganti status menjadi tahanan rumah. Menjadi tahanan rumah. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi yang mulia. Satu pagi dia datang mendatangi sahabatnya lalu bertanya, kaifa asbahtum?
bagaimana pagimu Le? Kira-kira begitulah kalau Gus Wabub ini waktu kampanye kemarin, Le, piye kabar Le? Nabi Muhammad itu, bagaimana kabar para sahabatku sekalian? Lalu para sahabat menjawab, nu'minu billah. Wahai Rasul, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditantang oleh Nabi, wa kaifa alamatul mu'min? Dan bagaimana itu tanda-tanda orang yang beriman? Kalau Pak Wakil Bupati kan sudah pengalaman. Kami dukung Pak Bupati. 1000 rumah tangga di sini semua mendukung Pak Bupati. Pasti beliau sebagai kandidat akan bertanya, apa buktinya Anda mendukung saya? Nah, kan begitu. Nabi pun sama. Wa kaifa alamatul mu'min? Bagaimana tanda orang-orang yang beriman? Yang pertama kata para sahabat, nashkuru ala na'mah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu yang menjadi pertanyaan, apakah yang membuat nikmat itu terasa ada? Kalau kayak Pak Handoyo seumpamanya pangkatnya naik, kayak Pak Sugiono pangkatnya naik, ibu-ibu tadi arisannya naik. Tapi sejujurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan batasan yang sangat sederhana terhadap nikmat itu. Yang pertama adalah aminan fisirbihi. Ada rasa aman. Jadi kita bangun pagi itu aman. Tidak ada yang ketok-ketok rumah kita. Cicilan panci tidak ada. Tidak ada yang ketok-ketok rumah kita. Cicilan motor tidak ada. Coba kita tengok bagaimana orang di Rusia, Ukraina, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, sepanjang malamnya penuh dengan deru suara senjata. Maka kata Nabi, yang paling dasar dari nikmat yang harus kita syukuri adalah aminan fisirbihi. Ada rasa aman. Tidak ada tetangga baru yang ternyata tetangga itu janda. Wah, mulai takut ibu-ibu itu. Apalagi jandanya janda muda. Setiap hari cross check HP bapaknya. Aminan fisirbihi. Kita syukuri itu. Kalau ada rasa aman itu, bersyukur. Yang kedua kata Nabi, mu'afan fi jasadihi. Sehat jasmaninya. Kita tidak sakit kepala, kita tidak sakit perut. Mu'afan fi jasadihi, ada sehat. Dan yang paling terakhir kata Nabi, wa kana kutu yaumihi. Dan ada yang dia mau makan hari itu. Ada yang dia mau makan hari itu. Kalau lihat dari muka-mukanya Bapak Ibu sekalian ini, jangankan yang mau dimakan hari ini, jadwal 30 hari buka puasa bersama saja saya kira sudah full jadwalnya. Saya ikut-ikut Pak Gus Wakil Bupati. Amin Allahumma amin. Sudah full pasti jadwal buka puasanya itu. Pak Kapolsek, Pak Wakapolres ini udah kewalahan ini. Masuk undangan pengamanan, izin keramaian dan lain sebagainya. Kata Nabi, wa kana kutu yaumihi. Ada yang kita mau makan hari itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat itu dengan bahasa apa? Faka'annama hizat lahud dunya. Orang yang punya bahan makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya. Maka dia seperti memiliki dunia beserta isinya. Ya kalau kita bicara dunia beserta istrinya, berarti di situ ada gunung-gunungnya, ada sungai-sungainya, ada presidennya, ada anggota kabinetnya. Itu alamatul mukmin yang pertama. Dan yang kedua,
Apa alamat mukmin yang kedua? Wa nusbiru alal balaya. Kita bisa bersabar terhadap cobaan. Kita bisa bersabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan yang terakhir adalah wa nardo bima qada. Kita ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita semua. Makanya salah seorang ulama besar Mesir bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan kepada kita ini rumus untuk menerima qada dan qadar tadi itu. Ma fataka lam yukhlaq laka wa ma khulika laka lan futaka. Apa yang luput, apa yang hilang, apa yang pergi dari kita, itu adalah sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita. Tetapi apa yang ditakdirkan untuk kita, wa ma khulika laka lan futaka. Apa yang ditakdirkan, apa yang sudah Allah gariskan untuk kita, maka sekali-kali pun itu tidak akan pernah luput, itu tidak akan pernah jauh, itu tidak akan pernah pergi dari kita. Makanya Pak Handoyo, Kompol Handoyo, walau beliau alumni Bintara, tapi karena sudah digariskan menjadi Kompol, komisaris polisi, maka beliau jadi komisaris polisi. Beliau ini mendapatkan 2 kali keajaiban dalam karirnya. Pertama saat menjadi, apa Pak kalau kapten itu Pak? Perwira. Dan yang kedua sekarang saat menjadi Kompol. Dan Bapak Ibu sekalian, 3 hal inilah besok masuk Ramadan. Semoga Ramadan hadir di tengah-tengah kita, membersamai kita. Itu dia tidak hanya pergi begitu saja. Makanya ungkapan Ramadan itu bukan ahlan wa sahlan Ramadan. Ungkapannya itu adalah marhaban ya Ramadan. Artinya kita menyambut dengan penuh keluasan hati. Kita sambut Ramadan ini. Kita terima salat tarawihnya. Kita terima buka puasanya. Kita terima takjil buka puasanya. Kita terima THR-nya. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Kita juga harus mampu menerima seluruh kurikulum Ramadan. Seluruh kurikulum Ramadan itu harus kita hadirkan. Salat-salat lailnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Lailnya kita jadikan untuk bagaimana kita memperhalus, mempertebal keimanan kita, memperhalus hati kita. Lalu kemudian ibadah sirnya bernama puasa itu kita jadikan untuk menumbuhkan solidaritas kita kepada sesama. Dan tentu ya kita berharap bahwa Ramadan ini menjadi ajang kita untuk mempererat hubungan kekeluargaan kita, mempererat hubungan kita sesama anak bangsa. Saya kira ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, pas 30 menit. Sebagaimana ketua yang mewakili PDM tadi Ustadz Solihun, sebagaimana Gus Wakil Bupati, 30 menit cukup? Inilah susahnya. Ini yang dimaksud Anda puas, penceramah lemas. Saya itu Bapak Ibu sekalian, kakek saya Muhammadiyah, nenek saya Aisyah. Karena kita di Makassar itu semuanya kita panggil nenek. Mau itu kakek, mau itu nenek, kita panggilnya semua nenek. Lalu ada kegelisahan saat kakek saya itu buta. Beliau seorang Sersan Mayor Pak, Purnawirawan. Serma kakek saya itu, dia
yang bangun kampung, dia buatlah masjid bersama sepupu-sepupu dan saudara-saudaranya. Ini tanah warisan ini kita pakai bangun masjid. Dan dalam perjalanannya masjid di kampung saya ini, semua orang yang datang ke masjid, kalau itu waktu zuhur, menganggap dirinya yang paling pertama masuk masjid. Jadi kadang zuhur itu 5 sampai 6 kali orang bisa azan, karena menganggap, oh ini dia yang baru pertama masuk masjid. Akhirnya dalam kebutaan itu kakek saya berpikir, saya harus cari menantu, karena ibu saya itu anak bungsu dan satu-satunya perempuan. Saya harus cari menantu yang aktivis dakwah, yang datang melamar ibu saya almarhum itu bukan kaleng-kaleng juga, bukan kaleng-kaleng. Ada yang sekarang tapi juga sudah almarhum, itu kemudian menjadi pernah menjadi suami dari seorang menteri. Lalu banyak yang datang. Ya kalau lihat anaknya yang ganteng kayak begini berarti ibunya itu cantik. Datang pakai motor. Dulu kalau ada cowok pakai motor, oh udah nomor wahid. Gus Wabub ya. Ini datang bapak saya pakai sepeda ontel. Tek. Ditanya, jawaban bapak saya itulah yang juga saya duplikasi ketika saya lamar calon istri saya. Kalau bapak cari yang punya penghasilan, yang punya pekerjaan yang pasti, maka orang-orang yang datang sebelumnya itu lebih bisa memberi kepastian. Tapi kalau bapak mencari orang yang bisa membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia dan di akhirat, itu saya lah orangnya, Pak. Dan Gus Wabub, bapak saya itu namanya kalau di Muhammadiyah itu Dai Master, Dai masyarakat suku terasing. Jadi beliau datang ke gunung, ke daerah-daerah kristenisasi, membuka ladang-ladang dakwah baru. Dan dengan bekal yang saya dapat sekarang ini, saya juga menganggap bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan lewat Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu mungkin bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan dakwah ibu saya almarhum dan bapak saya almarhum, dan bapak saya mengurus Muhammadiyah. Dan bapak saya waktu saya di pondok, simpel saja permintaannya beliau kepada saya. Saya tidak minta muluk-muluk, nak. Saya sudah menghidupi kalian semua 6 bersaudara dengan hanya berstatus sebagai mubalik Muhammadiyah. Kalau Tuhan pada akhirnya mentakdirkan kamu jadi penjaga masjid, saya berharap kamu menjadi penjaga masjid Muhammadiyah. Itu saja, Pak. Tapi berkat keikhlasan itu, berkat ketulusan itu, ada takdir yang berkata lain. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi tadi. Wa ma khulika lakalan futaka. Mungkin sudah ditakdirkan seperti ini lewat jalannya, walaupun dinamikanya luar biasa. Karena demokrasi kita itu ada dua, ada yang by election, ada yang by selection. Kalau Pak Wabub ini by election, lewat jalan pemilihan. Kalau saya ini by selection. Seperti biasa Pak Wabub pasti akan menunjuk kepala dinas di pemerintahannya. Ya titiplah 1-2 Pak, kepala dinas dari Muhammadiyah Pak. Kapan lagi Pak ya? Syukur-syukur dikasih kepala dinas pendidikan. Karena kata KKNU Pak, memberi itu harus yang paling terbaik. Jadi kalau mau diberi ya mudah-mudahan dikasih dinas yang terbaik. Seperti itulah perjalanan saya, Bapak Ibu sekalian, mengurus ranting Muhammadiyah, menjadi pimpinan cabang IRM, pimpinan daerah IRM, kemudian menjadi sekretaris umum pimpinan Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Sulawesi Selatan, hijrah ke Jakarta menjadi sekjen Ikatan Pelajar Muhammadiyah, lalu kemudian bersama Cak Nanto
yang nyaris jadi anggota DPR RI, Dapil Kebumen Banjarnegara Purbalingga, menjadi sekjennya Cak Nanto, lalu kemudian menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kami hanya minta didoakan agar senantiasa istiqomah, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Wabub tadi, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Kita didoakan masuk dalam keadaan yang sidqin, yang baik, lalu kemudian pada akhirnya meninggalkan posisi kami sekarang ini juga dalam keadaan yang sidqin, dalam keadaan yang baik. Karena kita lihat potret banyak pejabat yang masuk secara baik-baik, namun ternyata dipaksa untuk meninggalkan jabatannya dalam keadaan yang tidak baik. Apa yang bisa membuat kami selamat? Tentu tidak terlepas dari doa-doa dan harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Laqad jari-jari isayfi bur'un wala bur'un liman jarahal lisan. Ini sudah khas santri nih Gus ya. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi jikalau lidah yang melukai hati, kemana obat hendak dicari. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun, albirru manittaqa, mewakili ibu-ibu ini, nasru minallah wa fathun karib wa basyiril mu'minin, mewakili Gus Wakil Bupati, sebagai penghargaan beliau hadir rawuh di acara ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah diberkat Allah SWT, Pajero pada kali ini berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sukses. Pada kesempatan ini kami memang mengundang dari Pemuda Muhammadiyah Pusat, yaitu Bapak Zulfikar Ahmad Tawala, juga dari Bupati Banjarnegara, dari pimpinan daerah, pimpinan cabang pada khususnya. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berjalannya pada acara pagi. Kedepannya sesuai harapan kami bahwa kami punya PR, yaitu dakwah 2, pembangunan dakwah 2, dan PKU Muhammadiyah Merten khususnya. Moga-moga kedepannya dapat berjalan dengan lancar, baik pendanaan maupun pada promosinya, pada pelayanan di PKU Muhammadiyah Merten. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.